Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini Ibu Evi Wiryasegata datang lagi ke Minal Aidin dulu ya. Oh iya, kita belum Minal Aidin. Minal Aidin wal Faizin. Yang di tengah berarti kalau gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya siapa tahu kita buat salah juga ya. Betul. Kan pendengar kita nggak semuanya Katolik juga ya, Betul. Sobat Komsos. Ada beberapa yang bukan Kristiani, jadi mungkin yang kebetulan merayakan ya, kita mengucapkan. Ibu Lebaran kemana? Di rumah sama. biasalah, seperti biasa menjadi mbaknya kaki 4. Anabul ya. Anabul. Anabul yang banyak harus diurus. Bu Evi, hari ini kita bakal ngobrol seputaran yang percintaan lagi. Tapi yang namanya percintaan itu memang selalu dicari ya. Dicari, dibicarakan dan tidak pernah berhenti ya. Betul banget. Sebenarnya topik percintaan itu kan banyak banget ya. Kita lebih ke pacaran nih, Cie. Yang lagi pacaran. Apa sih? Naon cek nu pacaran teh? Naon sih, biasa aja nih perasaan. Karena kita sudah melewati masa itu ya, betul. gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mau dibilangin nikmatin aja dulu. Kalau misalnya pengantin baru mah nikmatin aja dulu masa pacaran. Atau misalnya yang belum ada momongan gitu kan ya. Enak banget ya lo sekarang gitu. Maksudnya enak gitu, belum ada momongan, ya udah nikmatin aja dulu deh. Jangan terburu-buru gitu. Betul. Iya kan? Nah, tapi sekarang kita bakal ngobrolin masalah percintaan yang dimana orang tuh kadang bilangnya bucin, ya, kadang bilangnya itu terlalu clingy kalau zaman sekarang mah ya Bu ya. Atau apa sih bilangnya? Honeymoon Phase. Ya. Honeymoon phase katanya. Ayahnya pacaran kayak masa-masa honeymoon gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita menjalin suatu hubungan, itu memang dibutuhkan yang namanya intimacy kan ya. Iya. Kedekatan gitu. Tapi yang saya baca gitu ya Bu Evi, kenapa sih kalau misalnya nih kita pacaran, terus kita terlalu clingy sama pasangan kita gitu ya, terlalu kayak manja-manja, bukan manja ya, istilahnya terlalu attachmentnya tuh terlalu yang butuh perhatiannya berlebih ya. Harus apa ya, istilah kasarnya kena sentuhan terus, baik fisik maupun verbal gitu ya. Gitu. Nah, katanya itu tuh bisa yang namanya menghilangkan identitas diri kita. Kok Betul. bisa sih gitu? Maksudnya kedekatan hubungan yang terlalu berlebihan itu kok bisa sih menghilangkan jati diri kita tuh dari mana gitu? Ya, karena gini, ketika kita deket banget ya, kan kita akhirnya seperti orang mabuk ya. Mabuk cinta. Kita pernah bahas. Iya, betul. Ya. Jadi ketika orang masuk pada fase mabuk, seperti orang mabuk kan tidak ingat lagi siapa dia, identitas diri dia apa. Bayangkan orang yang berpendidikan pun ketika mabuk kan bisa keluar segala sumpah serapah, kata-kata yang nggak pantas gitu ya. Nah, sama jadi ketika kita kondisinya seperti tadi ya, butuh attachment yang tinggi, kan kadang-kadang kita jadi lupa untuk memenuhi kebutuhan itu. Segala cara kita lakukan asal kebutuhan itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu ya yang tadi ya Bu Evi bilang, akhirnya jadi kayak mabuk cinta, jadi lupa segala-galanya gitu. Tapi kan kita tetap butuh yang namanya perhatian itu Bu Evi. Betul. Kalau misalnya nggak diperhatiin mah ngapain juga atuh ya gitu. Ya udahlah kita temenan aja lah gitu kan, nggak usah ada hubungan spesial apa Bu. Ada yang pacaran ya, ditanya attachmentnya apa? Ya pokoknya saya seperti ketemu, nganterin kerja. Nah itu menurut dia itu sudah bentuk ekspresi dari cinta kasih dia, sayangnya dia gitu. Jemput kerja gitu, ngerjain misalnya mau nyuci baju, laundry bareng. Oh itu mah masih normal kan ya? Ya, Enggak tapi juga. maksud saya kan orang tadi yang kalau nyambung yang sisanya betul, orang tuh kan butuh juga tidak seperti itu gitu loh. Ya, bahasa romantis, ekspresi cintanya itu kan ada yang memerlukan lebih dari itu. Ada yang simple, sederhana udah. Tapi ada yang butuh mungkin
harus I love you gitu. Every day I love you. Every day I love you. Tapi memang kalau misalnya nggak dibilangin itu kayak ada yang kurang gitu. Kadang-kadang udah dibilangin gitu pun Bu ya, yang namanya wanita ya, perempuan itu suka nanya, kamu tuh sayang gak sih sama aku? Padahal tiap hari udah dibilangin, aku sayang sama kamu udah gitu. Nah, tapi tetap nanya ya. Nah, itu kan berarti ada kebutuhan yang tinggi ya. Sebenarnya gini, kalau kata cinta itu diungkapkan tiap hari tapi tidak dengan hati, hanya seperti kewajiban, formalitas, kan itu kering. Kering kan? Kerasa emang ya? Ya kerasa, merinya kalau kita punya perasaan mah ya. Bukan maksudnya yang pasangannya gitu. Iya, pasti bisa ngerasa dong. Mungkin awal-awalnya ada hangat-hangatnya, tapi setelah lama-lama kan, ini. Jadi kalau kita pacaran kan kita juga harus melihat karakter dari pasangan kita. Apakah dia tipe yang romantis seperti itu atau sebenarnya tipe yang biasa aja. Nah, kalau tipe yang biasa saja atau lebih ekstrimnya, tipe yang cuek-cuek tehnya, lempeng-lempeng baik, dipaksa seperti itu di awal sih menyenangkan, lama-lama kan jadi beban buat yang mengucapkannya. Jadi kayak gini dong, bahasa cintanya beda sebenarnya. Ya, bahasa romantisnya lain. Tapi dipaksa untuk bilang kata-kata I love you itu every day, every minute, every second. Aduh, enak juga sih kalau misalnya kayak gitu beneran gitu. Seperti gini, kalau yang sudah menikah, ditanya di telepon, makan siangnya apa? Sudah makan siang enggak? Kalau sekali dua kali menyenangkan lah pasti. Percaya sama saya. Oh, bentuk perhatian. Tapi kalau tiap hari ya rutinitas itu mah. Oke. Jadi aku nanya gitu soalnya. Tiap hari. Iya, untung kalau suaminya baik ya nunggu ditanya jawab. Tapi kalau suaminya yang tipikal orang rasional, sebelum dia nanya dia WA aja. Nih hari ini gua makan ini ya. Enggak, aku tuh waktu dulu pacaran pun gitu Bu. Tapi kan maksudnya gini loh, nggak setiap kali misalnya makan pagi, makan siang, makan malam ditanya gitu. Tapi satu hari itu pasti aku ada nanya, udah makan atau belum? Beda loh. Kalau gitu. Udah makan atau belum itu beda. Tapi kalau dia nanyanya makan apa, nah itu kan seperti harus laporan. Tapi udah gitu ditanya makan apa tadi sama apa? Emang salah ternyata. Masa sih Bu Evi? Enggak, kalau sekali-kali is okay. Tapi kalau itu tiap hari dan tipikal pasangan kita bukan tipikal yang bahasa romantisnya sama dengan kita, tertekan loh. Oke. Kalau bahasa romantisnya sama ditanya kayak seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau cowok biasanya sih kalau terlalu sering ditanya capek jawabnya. Soalnya aku waktu itu pernah nonton yang ada orang Jepang gitu. Kalau di Jepang itu ya, maksudnya orang-orangnya lebih cuekan gitu. Kalau saya waktu pindah ke sini ditanya, kamu udah makan belum? Kamu pergi sama siapa? Nanti pulang jam berapa? Terus kemana aja? Ngapain aja? Aduh, ribet banget sih gitu. Betul. Bahkan di Jepang itu kan laki-laki tuh figurnya nggak banyak terlibat dalam keluarga ya. Jadi kalau seorang suami cuti karena misalnya lo ya, anaknya sakit, gak ada yang bawa ke dokter misalnya ya, atau harus ngantar si anak apa gitu ya, nanti dia tuh bisa ngomong, itu kan pekerjaan istri kamu, bukan pekerjaan kamu sebagai laki-laki. Di Jepang tidak ada ya laki-laki model begini. Karena saya pernah punya pengalaman. Jadi dulu suami saya kerja di perusahaan PMA ya, penanam modal asing. Jadi atasan itu orang Jepang. Satu hari itu harus nganter pertandingan ke Jakarta, Spelling Bee. Terus jadi suami saya minta supir jemput saya hari Sabtu, karena Spelling Bee nasional tuh kan selalu hari Minggu. Jemput dulu hari Sabtu pagi itu ke Bandung, terus kami berangkat, saya jemput ke pabrik, ya. Terus kami berangkat bersama gitu. Tapi otomatis kan biasanya ngurangi jam kerja ya, gitu. Jadi suami saya ngomong, namanya itu disebutin Mister,
tolong ya, sorry saya belum waktu, saya pulang dulu karena harus ke Jakarta. Ini istri sudah datang, kami mau berangkat ke Jakarta. Terus kapan? Itu baru pertama kali kayak nggak ada komentar. Nah pertandingan itu kan nanti matematika, nanti apa? Ada gitu. beberapa kali pertandingan. Iya, harus ke Jakarta kalau yang level nasional. Terus tiba-tiba dia ngomong, itu kan pekerjaan istri ya. Di Jepang laki-laki tidak seperti ini ya. Anak ulang tahun, ya sudah ulang tahun saja ya. Bapaknya tidak usah datang atau anak tampil gitu ya. Hari Senin pagi mau ada tampilan, saya bilang lu perginya lebih telat deh ya. Nah dia ngomong gitu. Terus satu hari waktu ketemu dengan saya jawab, saya bilang seperti namanya, saya bilang sorry ya, ini di Indonesia, kamu yang harus mengikuti, adjust dengan culture di sini. Jadi kalau kamu merasa ribet, nggak perlu terasa itu, karena yang merasakan dan melakukan suami saya, dan itu nggak ribet. Yang ribet kan kamu, saya bilang gitu ya. Karena aneh gitu kan, aneh menurut dia. Untuk dia, karena semua urusan anak itu adalah istri. Oke. Nah kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya sudah menjadi kayak apa ya, culture gitu kan, yang tadi Bu Evi bilang culture di sini di Indonesia seperti itu gitu kan. Kita memperhatikan keluarga. Ada hubungannya nggak sih kalau misalnya kita di dalam keluarga itu dari kecilnya tidak ada atau tidak mendapatkan perhatian yang sebegitunya karena orang tua sibuk. Betul. Jadi kalau kita berbicara tadi kan perbedaan culture. Tapi kalau ditanya ada gak sih orang Jepang yang perhatian? Ada juga gitu ya. Tergantung gitu ya. Nah tapi kalau kita bicara dalam keluarga kita kan sebenarnya keluarga di Indonesia tuh erat ya ikatannya ya. Nah rata-rata ya. Rata-rata. Tapi ada case-case di mana orang tua merasa sudah terpenuhi kalau misalnya ya sudah disekolahkan, disediakan makan. Jadi bukan hanya karena sibuk. Oke. Tapi dia tidak punya attachment sejak kecil. Misalnya si anak nggak pernah dipeluk, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak main gitu ya. Misalnya bapak-bapak ngajak main anak cewek, salon-salonan gitu kan, ada yang nggak pernah ya punya pengalaman seperti itu. Tapi bagi yang pernah mengalami itu kan waktu besar cerita seru loh ya. Waktu kecil tuh misalnya ya rambut papi tuh diikat, diapain, dibedakin, didandanin, restoran-restoranan, bikin pancake gitu. Nah itu kan gak semua orang punya pengalaman seperti itu. Nah tapi pada dasarnya setiap anak dalam keluarga itu butuh San, walaupun minimal itu butuh itu. Mempengaruhi dia ke masa remaja, kemudian nanti setelah dewasa dia mencari sosok itu, mencari sesuatu kebutuhan yang kosong. Itu, yang kosong itu. Karena tiap orang tuh kan kalau istilah saya punya cangkir kebutuhan. Nah itu kan kebutuhan belonging, dicintai dan mencintai, termasuk attachmentnya, bahasa romantisnya. Nah kalau cangkir kita kebetulan cangkir yang gede, nah sejak kecil tuh kosong. Begitu besar ketemu pasangan yang sedikit banyak memenuhi harapan, udah deh nuntut isi lagi dong, isi lagi dong, isi lagi dong. Nah itu, nah timbullah perilaku-perilaku yang tadi, yang jadi bucin, kelingi, gitu ya. Jadi kalau misalnya bentar-bentar nanya, yang kamu kangen aku nggak sih gitu, tahu orang lagi kerja. Saya sering ya dulu dapat teman kerja yang begitu sama pacarnya, yang kangen nggak sih gitu. Terus dia ngomong ke saya, ini gue harus jawab apa? Gue jawab enggak, ribut. Iya. Gue jawab iya, boro-boro kapikir gue lagi riut dicarikan ku si bos. Serba salah ya, buah si malakama gitu. Nah jadi maksud saya dari pihak ceweknya ataupun ada juga cowok yang obsesi seperti itu, ya harus mengerti lah ya. Jam kerja ya jangan diganggu berlebihan gitu. Oh berarti masuk obsesif juga ya? Iya. Termasuk itu ya Bu Evi ya? Kayak posesif, obsesif gitu ya?
Obsesif perilakunya, Iya. posesif rasa memilikinya. Oh, jadi Jadi jangan-jangan dia lagi ngobrol, bahkan ada kan sedemikian kebutuhannya tinggi, dia nggak mau ada saingan. Pasangan saya nggak boleh main Mobile Legend. Kenapa? Karena di Mobile Legend itu ada figur ceweknya. Jadi maksudnya gimana? Saya bilang gitu. Saya nggak mau karena dia pilih figur cewek-cewek yang seksi. Nah saya nggak mau itu ada. Kan rasanya nggak insecure jadinya ya. Iya, nggak worth it ya kita bersaing dengan figur virtual gitu. Nah tapi itu karena kebutuhannya tinggi, jadi seluruh perhatian kamu harus tumpah ke saya, bukan kepada cewek lain atau cowok lain. Oke. Jadi bentuk clingy itu macam apa Bu Evi? Biar ternyata saya terlalu berlebihan ya gitu. Obsesi perilakunya. Ya, jadi misalnya terus-menerus tadi bertanya, pengennya laporan deh setiap jam itu kamu ngapain aja, sama siapa, apa yang terjadi. Bukan karena itu bentuk ketidakpercayaan. Akhirnya akan jadi begitu. Kan awalnya bentuk perhatian, lama-lama yang pihak satu lagi ngerasa ngapain sih? Lu nggak percaya sama gue? Gitu. Oke, itu clingy yang pertama ya, over ya, terlalu over untuk menanyakan bertanya aktivitasnya, aktivitasnya detail. apa. Yang kedua, kebutuhan untuk seluruh perhatian kepada dia. Serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Si mending ngontrak. Oh ya kalau ngontrak masih ada masih ya. ada. Oh ya malu gitu. Ini enggak gitu ya. Bahkan mungkin ada bahasa-bahasa yang sebelum layak untuk diungkapkan itu diungkapkan. Seperti apa? Misalnya sudah manggil papi mami. Aduh, ayah bunda. Nah betul. Getek. Tapi kan ada yang pacaran begitu. Ada Bu. Mam, Banyak. Saya teh bingung. Terus udahnya dia ya diantarkan pulang dadah-dadahan dulu ya. Bentar lagi ya mam dijemput. Begitu masuk, kamu udah menikah? Belum Bu. Tapi itu terjadinya zaman-zaman beberapa tahun ke belakang, masa sih? Masih ada sekarang. Iya, tuh. maksudnya dari beberapa tahun ke belakang Bahasanya kan mungkin bahasanya. sekarang berbeda, Iya. tapi intinya sama. Bahasa kan mengikuti waktu ya. Iya, zaman ya gitu. Oke, panggilan yang belum waktunya Bikin getek gitu ya. Iya. Tapi kalau masih honey gitu ya, honey bunny gitu masih normal ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak honey, nanti disengat lebah. Iya kan, ayang. Kalau aku manggilnya ayang. Ayang. Padahal dia ke kucingnya juga manggil ayang. Enggak, anak aku manggilnya ke kucing. Anak hero gitu. Kalau ke Herman kan nggak mungkin anak Herman. Hermannya ada di situ, dia bilang, aduh gua disamain sama si Hiro. Cina. Oke, bentuk panggilan berarti Bu Evi. Iya. Ada lagi nggak? Banyak ya sebenarnya. Touching. Ya? Touching. Touching. Ada yang butuh touching berlebihan. Jadi misalnya kalau dateng ngelendot, ya dimanapun ketemu ngelendot. Sekali-kali mungkin menyenangkan. Berarti ngelendotnya tuh dimanapun dia Berada. atau mereka berada. Pokoknya gitu. kalau ketemu itu butuh sentuhan fisik. Kan ada yang seperti itu. Jadi tidak tahu tempat, tidak tahu waktu gitu ya. Di saat bersama itu selalu Harus harus nempel kayak apa? perangko. Mending Ini kayak apa dong? kembar siam. Kalau istilah saya kembar siam mah. Oke. Perangko mah kudu diludahan heula san. Zaman dulu kan ya perangko diludahin. Ya, kalau sekarang udah dikasih lem Bu. Udah dikasih lem sekarang. Kalau mah diairin ya. Diairin. Kalau zaman dulu mah orang tua Ini coba gila. tanya. Iya, aku begitu. Orang zaman dulu. Ke zaman dulu itu pasti kok sobat Komsos ada yang pluk. Emang nempel kan? Betul, karena kena air Iya. fungsinya. Oke. Yang terlalu berlendotan itu termasuk Kebutuhan sentuhan fisik yang banyak. Tapi ya memang biasanya sih verbal yang lebih banyak. Karena cewek itu senang digombalin.
Ada cowok ada yang suka digombalin gak sih? Ada. Ada iya. Ada. Uncle Steph gitu. Nggak mau mengakui. Oh yang baju merah. Oh jangan. Ya saya kata Bu Evi loh, bukan kata aku. Tapi Ada yang suka digombalin kan? tapi mungkin presentasenya mungkin lebih Lebih sedikit. banyak cewek. Iya, lebih Lebih banyak. banyak cewek. Betul. Kebayangkan cewek udah tahu diselingkuhin, udah depan mata pun, ketika si pasangannya minta-minta maaf, akan diputuskan gitu ya. Oke, percaya gitu ya. Balikan lagi. 2 minggu lagi telepon saya. Bu, ternyata dia tetap melakukan. Saya udah bilang, jangan gampang percaya. Ini topik menyenangkan ya, kita bahas perselingkuhan. Perselingkuhan ya Itu tidak mudah. Requestan. Tidak mudah untuk itu trust issue sih ya. Jadi kalau sudah trust issue itu nggak gampang untuk bisa kembali mudah seperti dulu. Tapi si hubungan yang ini nih yang kita bahas ini ya, si klingi-klingi ini gitu ya. Yang tetempelan. Iya, tetempelan itu akhirnya kan bisa membuat gerasi pasangan bisa mencari seseorang yang lain juga kan? Yang lebih dewasa. Akhirnya kan perilakunya jadi seperti anak-anak, lebih childish kan. Nah maka laki-laki yang dewasa biasanya akan mencari pasangan lagi. Ya sudah. Tapi bukannya gini ya, laki-laki itu merasa super gitu karena dibutuhkan, merasa saya bisa melindungi. Ini ada laki-laki ditanya dulu. Ada loh yang begitu. Betul, tapi itu kalau tidak berlebihan. Kalau berlebihan dia akan ngomong, lah kamu itu apa fungsinya? Itu terjadi loh sama klien saya. Oh, ada kasus menangani karena itu. Dia istrinya itu karena sibuk dia yang masak nasi. Ini sudah menikah. Apa segala macam, terus dia bilang sebenarnya fungsi dia di rumah itu apa ya Bu ya? Masak saya cateringin, masak nasi saya, makan tinggal nganter anak pulang gitu mah tuh saya piara supir nge-hire supir ya, driver ya. Jadi maksud saya seorang laki-laki tuh senang ketika dia diposisikan sebagai leader, lebih superior. Tapi ketika semua tugas tanggung jawab ditumpahkan kepada dia, saya yakin dia nggak akan suka. Kalau laki-laki dewasa biasanya menginginkan juga pasangannya mandiri. Berarti sebenarnya perempuan itu harus ada value-nya. Ya kan? Itu Dan yang jangan harus kita ingat gitu. menjadi superwoman juga. Ketika menjadi superwoman kan akhirnya pasangannya merasa tidak dihargai kan. Semua bisa dikerjakan, genteng bocor naik sendiri. Ada nembok bisa ngapur. Dia cerita loh sama saya, Bu saya habis ngapur rumah, dia tunjukin. Saya bilang, bukan suami kamu? Bukan Bu, di rumah males ngapurnya saya sorangan. Tapi di luar negeri gitu loh Bu. Kalau di sini kan banyak tukang ya. Jadi maksudnya itu kondisi ya kan. Jadi udahlah bayar tukang. Kalau misalnya nggak mau bayar tukang, coba sendiri gitu. Tapi kan coba juga harus pikir ya, kita mampu atau enggak. Karena nggak setiap orang bisa loh. Iya, aku nggak bisa. Nah saya nggak bisa. Termasuk kalau disuruh ngecat ya bisa nggak rata. Manggil tukang aja deh, lebih bener gitu. Lebih bener. Nggak lebih mahal jatuhnya. Kita yang ngerjain dibenerin lagi lebih mahal lagi. Nah jadi walaupun posisinya senang dibuat superior, tetapi ketika semua hal ditumpahkan kepada dia akan capek. Sama juga tadi soal bentuk perhatian ya. Yang lebih dewasa itu kayak ngemong ke yang lebih muda. Awalnya menyenangkan, tapi lama-lama dia capek. Iya, tapi kan berarti itu ada unsur sebab dan akibat kan. Karena si Betul. pasangannya membiarkan pacarnya itu untuk di awalnya. Iya kan, di awalnya akhirnya merasa nyaman nih. Nah, terus udah gitu ya udah saya merasa diperhatiin dan lain sebagainya. Karena dibolehkan, karena diizinkan Dan gitu. ini ada kebutuhan menuntut. Iya. Nah, itu. Nah, jadi Iya kalau hal seperti ini untuk pasangan yang mungkin nggak bisa
cowok aja ya, bisa cewek juga. Memilih pasangan tuh harus mengenal karakternya, gimana kondisi keluarganya. Jadi cara awal kalau misalnya sekarang gini, orang lagi PDKT itu kan selalu melihatnya baik adanya. Karena dia memasangkan topeng yang baik-baik di mukanya. Make upnya tebel ya. Iya. Oh pokoknya saya mah harus kelihatannya tuh bagus selalu. Oke banget gitu ya. Gitu. Itu kan jualan ya. Biar dapet nih, gitu. Biar dapet dulu. Dapet gitu. cuan dulu ya. Dapet cuan dulu. Biar deket dulu, biar dapet pacaran. Oke. Lah lama-lama kan kebuka Bu Evi. Betul. Nah, bagaimana nih saat PDKT ini kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah seseorang yang karakternya seperti ini, seperti itu gitu. Saya kemarin membaca satu tulisan ya. Di situ dikatakan memilih pasangan itu, tapi benar, tidak hanya persoalan perasaan. Memilih pasangan itu tidak hanya urusan perasaan. Oke, tidak hanya urusan tetapi perasaan. Kita harus memperhitungkan masa depan kita dengan cara mengenal karakter, di mana saya sanggup gak menerima sikap dia kalau dia tidak berubah. Misalnya yang posesif tadi ya. Ada beberapa kasus yang akhirnya dia curiga pasangannya selingkuh, dibunuh. Aduh ngeri. Ya. Maka sebenarnya mengenal karakter pasangan juga sangat penting. Mengenal latar belakang keluarganya juga penting. Mengawalinya bagaimana? Nah ya, tadi kan kata Cisan kalau lagi pacaran maunya ya serba nanti juga gampang gitu kan. Enggak gampang untuk sobat Komsos yang lagi pacaran. Kalau kita melihat ada perbedaan, yuk bicarakan, sanggup gak saya mengikuti ini kalau dia tidak berubah. Seperti orang yang kebutuhan attachment tinggi itu ya. Kalau dia sampai menikah, sanggup gak sih saya sebagai pasangan memenuhi kebutuhan itu? Berarti sebenarnya dua-duanya tuh kayak observasi dulu ya. Betul, saling mengukur. Dan jangan berandai-andai dia berubah. Berandai-andainya kalau dia tidak berubah, saya sanggup gak menerima. Dibalik justru ya. Betul, itu yang harus dilakukan. Karena kalau seandainya dia berubah, ya beres kan, ada solusi. Iya. Tapi kalau dia tidak berubah, misalnya kebiasaan selingkuh, ya, jadi betul tidak hanya soal perasaan, tapi kita harus mengenal lebih dalam dan tahu masa depan kita kalau sama dia gimana. Sanggup nggak saya? Tapi kan gini, baru pacaran ini, apalagi misalnya ini masa remaja, masih jauh menuju masa depan, Bu Evi. Betul. Ini masih masa pacaran. Kalau masa pacaran aja sudah segini, ke depannya kalau bukan pacaran sudah pasangan, saya sanggup gak jalan bareng. Itu yang harus kita pikir. Nah, dua hal ini kunci utama ya, termasuk juga mungkin perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk perbedaan keyakinan atau iman. Ya, perbedaan dalam satu keluarga itu nggak mudah loh dijalanin, nggak. Dan paling ribet ketika ada anak, mau dibawa kemana nih anak? Saya kemarin ngisi PPP ya, sekarang namanya bukan KPP. Ada yang datang sudah bawa baby. Ya, terus saya tanya kenapa? Oh, saya nikahnya di luar pulau. Karena yang gampang tuh nikah secara Kristen. Kebetulan pasangan saya orang Kristen. Nikahlah dia secara Kristen. Setelah itu dia pengen anaknya dibaptis secara Katolik. Ya, ketua lingkungan nanya mana surat nikahnya. Maka dia ikut lagi KPP sambil bawa baby. Nanti nikah lagi secara Katolik. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus sudah dipikirkan jauh hari sebelum. Termasuk juga relasi kita dengan calon mertua. Wah seru nih. Udah pernah dibahas belum sih? Relasi dengan mertua? Belum ya? Belum. Ayo Bu. Karena kadang-kadang relasi yang tidak baik. Jadi kalau saya ngomong, kasus yang terakhir saya hadapi itu bukan orang ketiganya, bukan orang lain, tapi ibu mertua.
Bayangkan setiap tahan dulu, Bu. setiap pagi teh ditelepon tak. Matanya Bu Evi udah gini, bayangkan. Wah, ini seru nih. Seru. Tahan dulu. Memang seru. saya sampai ketawa. Terus anaknya sendiri yang ngomong, memang sih salah ibu saya juga, cenah. Sehari ditelepon berkali-kali hanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, istrinya ngomong, ya itulah Bu, dalam kondisi sakit pun saya tetap harus bangun dan mengerjakan itu gitu. itu. Jadi sebenarnya iya sih, kita mengenal pasangan, karakter, bukan hanya karakter pasangan saja, tapi juga keluarganya, gitu ya. Jadi kalau Sobat Komso sudah tahu bakal masalahnya banyak, lebih baik kan jaga jarak tapi Iya. harum ya, Iya, daripada terlalu dekat. iya, apalagi Tepat. masih dalam masa pacaran ya. Betul. Kalau misalnya Sudah menikah pun harus bisa jaga jarak, dalam arti tahu ini jangan diomongin sensitif. Yang ini jangan. Ya harus tahu supaya kita tidak terlibat clash frontal. iya, sebenarnya kalau misalnya ada konflik ya, kalau misalnya kita tergantung banget sama pasangan, itu juga masalah besar ya Bu Evi ya. Jadi bahkan ada yang terpaksa pengen jualan karena dia nggak mau tergantung kepada pasangan. Kenapa? Karena udah mah bahasa romantis mereka teh beda ya. Ini ada pengaruh dari keluarga juga ya. Jadi akhirnya dia bilang, kayaknya mendingan saya punya pendapatan sendiri. Jadi saya bisa mengatur hidup saya. Tapi kalau misalnya ngomongin bahasa romantis itu, kita sebenarnya mencari pasangan itu sebaiknya ya mencari bahasa romantis yang sama, atau lebih baik bahasa romantisnya beda biar ada warna gitu dalam hubungan pacaran. Tentu kalau mau gampang lebih cepat nyambung, bahasa romantisnya sama. Tapi yang seperti tadi Cisan ngomong, pasangan hati kan gak bisa diatur ya, jatuh cintanya sama siapa. Jadi ketika beda, toleransi itu harus kita mampu. Oh ya, bahasa romantisnya dia mah ngerokok di luar sambil minum kopi. Ya udah saya nemenin deh. Atau yang satu ngerasa saya mah sukanya nonton dah. Yang pasangannya ngerasa enggak, saya mah senengnya baca. Tapi itu kan dua aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Tapi kan kita juga nggak bisa selalu mengalah. Jadi pasangan yang rada-rada garing dalam petik ya harus juga touching pasangannya. Jangan sampai nggak touching sama sekali. Karena ada yang cerita, Bu saya nikah, tapi saya teh ngerasa nggak punya pasangan dah. Orang dia mah nggak pernah nyentuh saya. Kalau pergi jalan-jalan lempeng we sorangan. Nggak ada gandengan tangan dan lain sebagainya. Ya, tidak gandengan tangan pun mungkin jalan sejajar ya. Jangan yang satu di depan, satu di belakang. Satpam kali. Udah aja misalnya kayak gitu mah berangkat we masing-masing ya. Ada loh Jalan ke gereja sendiri-sendiri. Ke gereja berangkatnya sendiri-sendiri. Mungkin ada kegiatan yang lain kali Ya, bisa. positif thinkingnya ya. Tapi negatif thinkingnya satu duduk di sini, satu duduk di sana. Penuh gerejanya Bu. Kan bisa. Siapa datang lebih dulu, naruh tas, naruh apa, nunggu apa, itu lagi Parkir. Parkir atau apa kan ada. Bisa. Jadi ketika dia berbeda jauh begitu kan ada pertanyaan ya yang menggelitik. Lagi musuhan, lagi berantem Setiap minggu ya. ya, walau-walam itu mah ya. Nggak tahu. Gak bisa jawab kan. Setiap Sabtu malam berantem, jadi minggunya ke gereja gitu. Itu teh dia introspeksi mungkin untuk jauh-jauhan itu, akhirnya dia nanti hari Seninnya deketan lagi gitu Bu Evi. Balik lagi ya Bu Evi. Kalau misalnya orang klingi ya Bu Evi ya berantem. Oh itu ngambek. Terus dideketinnya itu betul-betul harus super touch. Oke. Baik secara verbal maupun kadang-kadang perlu touching. Ada yang butuh ini gak sih, kayak misalnya dikasih hadiah gitu biar dianya Ada. baik lagi. Nih aku bawain coklat misalnya, Iya. atau aku bawain bunga. Apa yang jadi keinginan dia, kesenangan dia lah. Jadi dibujuk gitu loh. Kan seperti tadi saya bilang kan jadi childish ya. Jadi harus dibujuk. Kalau kasih bunganya bunga deposito kan.
mau itu mah. Jangan hanya bunganya dong, semuanya aja deposito sama bunganya ngelunjak. Ngalunjak ya mah. Bu Evi, ada cara kita biar kita nggak sih, biar kita nggak clingy sama pasangan kita gitu, nggak Ya. tergantung. Yang pertama kita harus mengenal diri kita. Tahu nggak sih kebutuhan saya tuh apa? Oh ternyata attachmentnya saya waktu kecil kurang. Ya, oh jadi berarti saya tuh kadang-kadang sikapnya suka berlebihan karena kebutuhan ini. Nah, kebutuhan itu kan bisa kita alihkan pengisiannya tidak hanya dari pasangan. Misalnya dengan kita bekerja sosial kan ada apresiasi ya, ada apa ya, semacam penerimaan sosial yang membuat kita terpenuhi itu kebutuhan akan perhatian dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kenali diri kita, kemudian kita juga jangan berpikir bahwa pasangan kita adalah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Bukan berarti harus selingkuh ya, tapi kita bisa melakukan itu dari perilaku-perilaku positif kita yang lain, ya, termasuk mungkin punya pet. Oh, binatang piaraan. Nah, itu kan salah satu bentuk pengolahan emosi. Ya. Oke. Jadi orang yang butuh super touch kan biasanya dengan mengelus-ngelus si anabul ini ya, kan digemes-gemes, diapain ya, seneng gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu cara-cara untuk memenuhi itu. Salah satu yang lain juga dengan me time. Misalnya, ya udahlah, gue pengen luluran, pengen apa, do the things. Jadi mengenali diri kita terlebih dahulu sebelum Ya. kita mengenali pasangan. Yang setelah itu proses keduanya kita harus mengenal pasangan kita. Pasangan kita ini termasuk orang romantis Atau enggak? atau enggak? Kalau enggak jangan dipaksa dirubah menjadi romantis. Kalau misalnya mau cari yang seperti itu, cari yang lain. Iya. Oke. Jadi ya berarti saya sayang dia tapi ada banyak perbedaan di antara kita yang nggak bisa nyambung. Sok pikirkan, kalau dia tidak berubah, sanggup gak saya di jalan bersama dia? Tuh. Dua hal itu aja lakukan. Saya yakin konflik yang muncul tidak akan parah. Pasti ada lah konflik, Pak. Tapi tidak akan menjadi konflik yang merusak ikatan kita. Kalau sebagai orang tua nih ya, agar si anak itu terpenuhi kebutuhannya gitu, kebutuhan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan agar si maksudnya kalau misalnya anak itu pacaran itu nggak terlalu gelendotan lah sama pasangannya gitu. Kan itu juga kita harus jaga ya, Bu Harus Evi, jaga, ya. betul. Karena kan nggak tahu pasangannya orang bener atau Iya. enggak. Kan kita juga harus. Jadi concernnya orang tua nih. Concern orang tua adalah anak itu punya kebutuhan belonging, dicintai dan mencintai. Bentuk cinta tidak hanya materi, tidak hanya waktu duduk bersama pegang handphone, enggak, ya. Tapi harus ada komunikasi. Komunikasinya tidak I love you ya saja, tapi mungkin komunikasi yang kayak receh tapi lebih mengenal akhirnya. Sekali-kali ortu jangan juga sungkan, yuk main seperti mereka gitu, nemenin mereka main. Kalau masih lebih kecil ya bisa seperti tadi ya, salon-salonan, restoran-restoranan. Ketika lebih besar mungkin main game bareng, ya. Nah, selain itu kita juga harus memikirkan anak kita termasuk yang butuh touching nggak? Kalau kebutuhan touchingnya cukup besar, ya kita harus berusaha juga memenuhi itu. Dalam arti kalau duduk dirangkul, ya. Dan dia sebagai laki-laki dia harus menunjukkan misalnya ayah memperlakukan ibunya dengan baik, sehingga si anak tahu, oh ini boleh kalau sudah jadi suami istri. Kalau yang ini masih pacaran nggak boleh, gitu loh. Kamu manja-manjaan boleh, tapi manjanya yang seperti apa? Nah ini PR banget untuk masa sekarang, karena banyak sekali anak-anak yang sudah lulus ya.
Nah, termasuk bilang I love you, iya. Tapi ajarkan dari si ibu misalnya ya, tidak setiap jam ngecek bapaknya di mana gitu ya. Nah, tapi sekali-kali perlu gitu ya. Bahkan kita bisa nyuruh anak kita misalnya, coba telepon, ayah udah on the way belum pulang? Kalau sudah on the way kita siap-siap masak yuk gitu ya. Jadi si anak tuh tahu telepon. Oh, jadi saya tuh kalau nanya sekali-kali untuk hal penting itu baik. Karena ini kita bicara anak ya, yang belum tentu pola pikirnya udah sama dengan kita. Tapi kita contohkan dengan perilaku. Tapi semisal kalau misalnya di rumah nih sudah terpenuhi kebutuhannya seperti itu, sudah ada yang mengajari seperti itu, pengaruh lingkungan kan besar juga Bu Evi, karena dan kan karakter. Iya, gitu. Kalau misalnya di rumahnya sudah baik adanya gitu, tapi pas keluar ternyata di lingkungannya, ternyata teman-teman aku tuh kayak gitu, itu bisa mempengaruhi nggak sih? Kalaupun bisa, bisa tetap ya. Cuman biasanya anak-anak yang punya dasar baik lebih cepat bisa ditarik balik dibandingkan dia yang tidak punya role model sama sekali. Iya, berarti itu juga kan kalau misalnya tadi Bu Evi bilang kalau anak fondasinya sudah baik, ada yang mislek sedikit lah ya, itu bisa ditarik kembali. Berarti itu juga perhatian orang tua dong, memperhatikan ternyata anak saya ada yang salah nih gitu. Kok berubah ya gitu ya. Diajak ngobrol, diajak ngomong. Komunikasi. Betul. Meskipun orang bilang aduh klise banget, tapi itu kuncinya. Iya. Itu kuncinya. Dan mungkin tidak harus selalu figur ibu yang ngomong ya. Kadang-kadang figur ayah ngomong lebih masuk loh. Karena mungkin jarang ngobrol heart to heart, deep talk ya. Begitu ngomong dengan anaknya bisa lebih nyambung. Karena ibu kan lebih diidentikan cerewet, ya, rewel gitu ya. Oke. Ya yang namanya masa pacaran nih Bu Evi ya. Betul. Tapi kasihlah di dalam masa pacaran itu kita harus punya yang tadi Bu Evi bilang me time lah gitu ya. Waktu buat diri sendiri gitu. Menjadi diri kitanya. Iya, menjadi diri kita sendiri. Atau kasih waktulah buat pasangan kita, buat pacar kita nih kangen sama kita ya kan Bu. Betul. Kalau misalnya kita tiap detik nempel terus gitu ya, lendotan, ngirim WA dan lain sebagainya, kapan kangennya? Karena kan bumbu-bumbu itu perlu ya Bu Evi. Perlu buat lebih mempererat si hubungan tersebut. Hubungan, lebih saling mengenal ya. Tapi ya kuncinya tadi ya, kenali diri kita, kenali pasangan kita, dan jangan juga berpikir bahwa dia akan bisa kita rubah seperti keinginan kita. Bu Evi menekankan bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa berubah? Ya sudah. Ini kan masih pacaran ya. Tadi kan kita sudah mengatakan memilih pasangan itu tidak hanya berdasarkan perasaan. Tapi ada beberapa hal tadi yang harus kita pikirkan. Masa depan kita dengan dia bagaimana? Bu Evi, ada yang ingin ditambahkan kepada Sobat Komsos? Untuk Sobat Komsos yang sedang pacaran dan mungkin pada fase honeymoon. Ya, coba yuk kita mulai berpikir, seandainya kita di posisi pasangan yang terkena dampak dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita nyaman nggak? Saya yakin lama-lama kita capek untuk menjawab, meyakinkan kangen apa tidak kangen. Maka dari sana belajar realistis ya. Kalau memang kita butuh seperti itu, dan itu harus bicara terus terang ya. Pasangan kita juga harus jujur, bisa nggak memenuhi, kalau tidak ya say bye-bye. Itu jauh lebih baik daripada dipaksakan. Tahu-tahu udah melangkah jauh ya. Nggak deh, gue nggak cocok sama lu. Gue udah ketemu lagi someone yang lebih dewasa, lebih matang. Karena pada banyak kasus yang akan rugi itu pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Oke, Bu Evi, terima kasih. Sama-sama. Ada 2 topik selanjutnya loh, seru nih. Mau bahas mana dulu? Nanti aja ya. Nanti aja Step kan ya. Oke, Sobat Komsos, terima kasih ya sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya yang berbeda pasti dengan topik yang lebih menarik. Dadah.